Kembali lagi bersama kami di Embaran Bacarita. Kali ini kita di program Kick Off Podcast. Dan tong hari ini kehadiran narasumber yang terkalah menarik. Dan narasumber yang hari ini juga dia sangat luar biasa sekali dari ujung tebing Fak-Fak Tengah. Mari kita sapa Irsan Nuretma. Apa kabar? Alhamdulillah. Saudaraku, baik. perjalanan dari seberang datang sini bagaimana? Aman? Aman lancar. Loh, tebing banyak ya? Oh, tebing itu aman selalu. Aman selalu. Iya. Berarti dong sudah hafal-hafal So hafal. muka sudah. Iya, lika-lika datang so hafal. Baik, Irsan Nuretma ini juga merupakan mau bilang atlet futsal. Hobi. Hobi. Karena memang profesi sekarang Pak Guru toh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. itu pekerjaan itu. Pekerjaan. Luar biasa yang Allah berikan. Kali ini kita bahas seputar olahraga futsal ya, sobat Embaran Bacarita. Di mana saja kalian berada supaya kamu tahu bahwa ada bukan hanya saja Bang Sani dan lain sebagainya yang kita hadirkan di Embaran Bacarita, tapi ada juga sosok anak muda Fak-Fak yang juga punya hobi, ya dari hobi ya sampai punya bakat bermain futsal sampai di Pulau Jawa. Untuk itu mungkin sobat Embaran Bacarita di mana saja bisa mengenal Irsan Nuretma, bisa memperkenalkan diri lebih terdahulu. Silakan, Pak Chan. Baik, perkenalkan nama saya Irsan Yunus Nuretma. Saya pernah kuliah di Universitas Negeri Malang dan suka hobi bermain futsal di sini maupun di tempat studi Kota Malang. Berarti awal futsalnya memang Fak-Fak langsung Malang. Fak Malang. Berarti sekolah dulu pendidikan kan perkenalan harus dari sekolah. Oke. Pertama itu TK dulu. Ya. Saya dulu TK di TK Pinocchio Fak-Fak Tengah. Oke. Nah, itu yang apa namanya? Rumah sakit misi. Di rumah sakit misi itu yang gedung barunya yang depan itu yang pas perempatan toh. Iya. Nah, itu dulu ada satu TK namanya TK Pinocchio, tapi sekarang sudah pindah di SD Santo Yosep Sorpeha. Nah, sekarang gedung barunya di situ. Sekarang gedung Iya, situ. sekarang pindah di TK situ. di situ ya? TK di situ. Itu dulu 2005 2006 kalau tidak salah. Itu waktu TK. Nah, terus pas lulus SD di SD Apis Merapi. SD Apis Merapi. Itu lokasinya di Bakekus itu. Nah, Terus selanjutnya SMP di SMP Apis 2 Fak-Fak. Setelah itu SMA di SMA Negeri 2 Fak-Fak. SMA Negeri 2. Negeri 2. Berarti semua ini di daerah Fak-Fak Tengah. Semua daerah Demi apa seberang? Seberang. Pride. Pokoknya tidak boleh lewat dari tebing. Sekolah dekat-dekat situ saya. Sekolah dekat situ. situ saya. Kuliah berarti yang di luar. Kuliah alhamdulillah di Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang. Negeri Malang ya. Berarti dari seberang tembak langsung di Malang. Di Malang langsung. Luar biasa. Ya, saya pengen tahu nih kenapa bisa memilih Malang ini? Itu ada cerita sebenarnya. Panjang ya? Panjang. Jadi pas kalau tidak salah itu mau dekat-dekat ujian nasional kalau tidak salah. Nah, itu orang tua kasih ini ujian nasional. Pas SMP mau lulus. Nah, itu kan ada orang tua bilang dia kasih pilihan dulu. Mau sekolah kan awalnya itu niatnya mau di SMA Negeri 1. Iya. Biar maksudnya mungkin satunya mau tambah relasi teman-teman di kota toh. Iya. Maksudnya kan dari Masa TK hanya sampai seputaran. TK sampai SMP itu kan di daerah seberang saja. Nah, pas awalnya mau niatnya SMA 1 bicara dengan orang tua, tapi orang tua kasih pilihan. Kau mau sekolah SMA di kota tapi kuliah di Fak-Fak atau SMA di seberang saja di kompleks saja tapi kuliah bebas pilih. Ya mending saya pilih sekolah di seberang saja biar kuliahnya bebas.
Daripada kalau daripada kalau kuliah di kota, sekolah di kota, berarti kuliah di sekolah di kota, kuliah di dalam fak-fak dalam saja. fak-fak. Jadi lebih memilih kuliah di luar. Jadi Itulah kas turun perjalanan. Iya, kas turun ego. Biar memilih tetap di SMA Tetap Negeri 2 SMA yang Negeri penting. 2 Kau terada masuk anak SMA 1 ini? Kalau terada SMA 1. Awalnya pemikiran begitu, tapi ya Akhirnya dari situ langsung selesai studi SMA, SMA langsung berangkat ke Malang. berangkat ke Malang. Iya. Berarti langsung di Universitas Negeri Malang. Belum, kan Oh. dia lewat jalur tes toh. Oh, masih jalur tes Jalur ya. tes waktu itu. Waktu itu SNM itu kalau tidak salah buka pas sebelum sesudah ujian tapi tidak dapat. Ya. Makanya tesnya lewat jalur SBMPTN. Oh, SBMPTN. Ada ya SBMPTN. Ya kan dulu SNPTN, SBMPTN ya. Baru mandiri. SNPTN ini kan yang Jalur- nilai Iya, prestasi. kalau prestasi. tidak salah, iya. Jadi lihat ranking ya. Kalau SBM itu tidak tahu dia jalurnya apa. Di tes dulu Dia, juga dia kan? tes juga. Seleksi kita. juga ya? Seleksi ya. Seleksi tertulis ini ya. Seleksi tertulis. Langsung di kampus. Kalau Langsung tidak salah. bukan. Oh, bukan. Dia di Malang tapi lokasinya di Universitas Islam Malang. Oh, di Unisma. Di Unisma. Unisma di Noyo Di Noyo. Di Noyo. Iya. Yes. Kan Juga kita sama-sama Malang. dari Malang toh. Tapi saya terus sampai selesai di Malang. Ayo. Saya anak kampus putih. Kampus Putih, UMM. Iya, jas merah kampus Jas Merah putih. Kampus Putih. Iya. UMM, Itu Universitas julukan Muhammadiyah Malang. Ketong sang surya dorang. Oh, beda tuh. Ketengan negeri Malang, Bos. Negeri ya. Iya. Berarti lewat jalur itu langsung seleksi pakai nilai. Waktu itu Langsung masuk itu. belum. Jadi awalnya itu masih tes proses ya. lagi. Jadi sebelum tes itu kan sebelum cari referensi kampus Ya. itu tanya dia abang dulu. Ada abang Amrul Loretma juga satu marga. Nah itu tanya dia dulu, maksudnya mungkin dong lebih tahu pengalaman di sana atau maksudnya kampus-kampus mana yang mungkin recommended buat ketong kuliah begitu. Jadi pas tanya dia bilang mendingan di Malang karena di Malang itu mungkin ada kayak contoh Kakak Sani alumni Iya. situ, terus Kakak Haki Lumaela termasuk alumni situ juga. Jadi kalau memang mungkin dong juga tahu kalau saya ini kan suka olahraga, suka main futsal dan sebagainya, dia bilang mending kau di situ saja biar kau ada wadah, kau ada kenalan, biar dong bisa kasih kenal kau di orang-orang yang mungkin hobinya sama-sama futsal Iya. di Kota Malang. Biar lebih bisa kembangkan. Kembangkan futsal di Malang gitu. Berarti langsung UNM itu Langsung ya. iya tes itu. Tapi kenapa memilih Malang ini? Maksudnya tidak kayak orang yang bilang, anak Fafak ini kan saya mau kuliah di Jogja, saya mau kuliah di Makassar karena dekat. Naik kapal kan langsung cuma berapa pelabuhan langsung sampai. Iya. Tapi Malang ini kan harus melewati 1 minggu perjalanan kapal. Kalau pakai kapal ya, Kalau pakai kapal. ke Surabaya baru kok menyeberang lagi. Iya. Jalan Ke darat lagi. Jalan darat ke Malang. Itu sebenarnya ketong harus cari, maksudnya sebelum kuliah itu harus cari referensi dulu. Maksudnya kayak mana ini yang kampus-kampus yang memang ada ketong jurusan. Ya. Mungkin di Jogja itu ada, tapi mungkin waktu itu referensi atau kenalan yang di Jogja itu Ya. minim. Jadi mumpung Abang Amrul ini alumni Malang, jadi dia rekomendasikan di situ saja karena ada salah satu kampus yang memang ada jurusan keolahragaan. Dan memang mau Memang, masuk di situ. iya, orang tua sangat support Support kalau di situ sangat kalau support olahraga. Ya? olahraga karena orang tua tahu tuh maksudnya mungkin dari sebelum itu kan suka main-main bola, pulang maghrib terus gara-gara main-main bola saja, makanya mungkin orang tua Iya. tahu soal itu, jadi support sekali untuk ambil jurusan olahraga. Ya kalau orang tua support itu kan kita karir terbuka ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah terkenal juga. Oh, Sampai main di 5 iya, alhamdulillah main 5. Liga Mahasiswa. Liga mahasiswa. Luar biasa bersaing dengan anak Jawa ya. Alhamdulillah. Anak Papua yang bersaing dengan anak Jawa. Sendiri. Anak Papua sendiri. Sendiri. Luar biasa itu keren itu satu kebanggaan itu. Alhamdulillah. Nah saya ingin tahu nih Cano kok punya saya panggil Cano saja Iya, Cano. atau saudara abang Cano saya Wow. Cano. Cano ya. Yes. Saya ingin tahu Cano kok punya pertama kali main terjun di dunia olahraga nih. Di futsal atau langsung ada kan kalau abang Sani yang pernah podcast ini saya tahu abang Sani itu mulai 8 besar dulu. Ya. Memang ada futsal dulu 8 besar. Nah
awal mula turun ini terjun ke dunia olahraga ini futsal dulu kah atau memang pernah ke lapangan sepak bola dulu baru futsal? Jadi waktu itu sebelumnya ketemu mungkin sebagian besar anak-anak Papua ini kebanyakan basicnya lapangan besar dulu. Iya. Jadi yang pas awal mula sekali turun langsung main bola sampai ikut turnamen itu SD. SD kelas 5 waktu itu. Waktu itu turnamennya itu kalau tidak salah antar distrik. Tapi kayak pemain-pemain yang mungkin rekomendasi dari guru-guru olahraga begitu toh. Jadi ini yang main bagus di SD ini. Kayak dari Nenek Wikarya, terus dari daerah yang Fak-Fak Tengah ke mau kampung-kampung sana toh, dong panggil perorangan. Jadi ada 1-2 orang perwakilan kampus itu mewakili distrik tapi levelnya antar distrik, tapi pemainnya SD semua. Berarti main antar distrik dulu. Antar distrik. Berarti distrik Fak-Fak Tengah. Fak-Fak Tengah. Ya, waktu itu SD. Itu masih SD itu. Masih SD. Kelas 5. Kelas 5 ya. 5 SD ya. Sudah itu pertama main. Itu pertama kali terjun karena biasa kan ketong main hanya di kayak lapangan yang sampai sore-sore main lapangan batu toh. Bola plastik. Bola plastik. Main samping jalan. Samping jalan. Kendaraan lewat stop. Iya main patah kaleng. Patah kaleng. Patah kaleng. Jadi pas kelas 5 itu baru perdana ikut turnamen resmi. Itu yang di stadion waktu itu. Itu juara berapa itu? Juara 3. Juara 3. Juara 3 alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti satu kali terjun langsung juara. Itu dari turnamen kalau tidak salah Porseni. Oh, Porseni. Porseni SD. Itu. Memang waktu itu turnamen-turnamen itu banyak ya. Yang masih gawang bukan gawang full toh? Bukan full. Ini memang kan gawang mini ya. Itu kan maksudnya apa? Dia antar SD toh. Jadi dia lingkup dong agak kasih kecil lapangan, dong pakai tengah lapangan saja. Iya, betul. Terus selanjutnya itu SMP Liga Pelajar. Oh, Liga Pelajar. Jadi pas setelah Porseni naik naik SMP langsung LPI. Mungkin tidak asing lagi untuk kita untuk Liga Pelajar Indonesia. Nah, itu kan di setiap kabupaten mungkin ada. Iya. Nah, waktu itu kan perjenjang SMP ada SMA. ada. Nah, jadi waktu itu pas SMP ikut SMP waktu itu. SMP kelas 1 ikut, kelas 2 juga ikut. Bahkan sampai kelas 3 masih sempat main juga. Oh, kelas 3. Kelas 3 SMP. SMP masih sempat main. Iya, padahal kan batas kelas bisa. Mungkin umur ya? Mungkin umur. Ya. Umur yang bisa maksudnya bisa dapat kasih main lagi dari Pak Guru olahraga. Itu SMP ya? SMP. Berarti SMA main lagi LPI? SMA tetap masih main. Oh, berarti ini masih putaran lapangan besar ini? Lapangan besar ini. Masih sepak bola ya? Iya, sepak bola. SMA main lagi. Kelas 1 itu kalau tidak salah itu kalah dari kalau tidak salah SMA 1. SMA 1 main siang. Main pagi. Iya. Itu main pas kalau tidak salah mau masuk fase apa itu, tapi kalah dari SMA 1 makanya tidak lanjut. Iya. Langsung kalah. Itu kelas 1, kelas berarti 2 tidak terdapat juara. Tidak dapat. SMP juga terdapat. SMP selama itu tidak dapat. Pokoknya jatuh di fase grup kalau tidak salah. Fase grup terus. SMA pun sama. Kelas 2 pun waktu itu kalau tidak salah kalah dari kalau bukan SMA 1 juga itu SMA Kokas. Kalau tidak salah. Waktu itu. Berarti di SMA 2 kali main. SMA 2 kali main saja. 2 kali main. Banyak berarti. Nah, terus futsal ini mulai dari kapan? Futsal ini jadi sebelum itu katong pernah pi Ambon dulu. Waktu itu. Iya. Jadi pilihan-pilihan kayak pemain-pemain yang bagus-bagus dari setiap SMA ditarik lah dari ada tuh dari orang dinas. Tapi kan ada coach namanya Arnold Bamet. Nah, dia mungkin jadi back diesel. Back diesel itu. Dia dia lihat tuh maksudnya ini pemain-pemain ini yang potensi bagus. Nah, tarik lagi tuh terus pergi ikut PPLP di Ambon. Nah, waktu itu harusnya ikut dari Papua Barat, tapi waktu itu tidak tahu bagaimana, mungkin Papua Barat tidak sponsor, tidak sumbang dana. Jadi mewakili Fak-Fak. Jadi PPLPD Kabupaten Fak-Fak waktu itu. Itu yang main di Ambon ya? Iya, itu 2017. Juara? Kalah dari Maluku Utara kalau tidak salah. Maluku Utara. Iya, waktu itu. Baru habis main luar Papua ini dari masih sekolah ya? Dari sekolah, dari masih SMA. SMA ya, tapi masih sepak bola ya? Alhamdulillah masih sepak bola. Nah, terus masuk, saya ingin tahu ini masuk futsal ini. Setelah itu pas pulang. Saya tunggu mau main futsal ini. Pas pulang itu kalau tidak salah masih
SMA kalau tidak salah itu. Kelas 3. Kalau bukan SMA pas setelah lulus SMA Ya. itu ada liga antar distrik. Waktu itu ketong main dari Fak-Fak Tengah. Nah, Fak-Fak Tengah itu ada kas keluar 2 tim. Jadi ada tim A dan tim B. Nah, jadi waktu itu main alhamdulillah juara 3. Itu juara 3. Juara Itu yang waktu itu kalau tidak salah persiapan untuk Linus. Persiapan untuk Linus Ya. kalau tidak salah, pemilihan tuh masih Kan Linusnya di Fak-Fak ya. Ah. Pertama kali Fak-Fak. pertama kali Fak-Fak. Terus sampai sekarang juga belum. Sampai di Fak-Fak. sekarang belum ada lagi. Mudah-mudahan ada ya lagi. tahun depan di Fak-Fak ya. Amin, amin. Mudah-mudahan. Supaya ada ketong lihat bibit-bibit Ya, itu itu lihat bibit. Itu kan pakai batasan usia ya. Ya. Itu waktu itu kalau tidak salah batasnya 195. Tahun 95 itu 95 batas, batas. ya. Batas umur. Berarti Liga sampai ke Nusantara. atas. Sampai ke atas. Berarti waktu itu main yang senior juga ya. Kalau waktu itu ketong tim Linus tidak Tidak. ada senior. Oh, Ketong seumuran. seangkatan. Sama semua. Sama semua. Kalau tidak salah sama semua. Karena ketong ada pemanggilan pemain Manokwari 3 orang. 3 orang. Iya, itu main dari ketong tim nama itu Permata Muda. Itu ada berapa tim waktu Linus itu? Linus itu kurang tahu, tapi kalau Fak-Fak itu ada 3 tim. 3 tim. Tiga Yang tim. Baham lagi ya. Baham tim pertama, tim kedua itu WNC, Fak-Fak WNC, yang ketiga itu kita Permata Muda. Permata Muda. Permata Muda. Itu memang bakat Itu memang muda yang sudah. anak-anak muda, yang Muda, memang Fak-Fak punya. Fak-Fak punya. Itu Luar biasa. Berarti Fak-Fak ini potensi banyak. banyak, alhamdulillah. Apalagi futsal ya. Iya, cuman tidak ada wadah, kurang diwadahi. Saya belum tanya sampai lebih jauh langsung Iya. dijawab. Tidak ada wadah. Berarti dari situ sama itu nanti kita simpan dulu. Dia belum bahas wadah itu dulu. Kita simpan. Ini nanti terakhir atau di pertengahan. Berarti dari abis Linus Nah, terus apa lagi sampai masuk ke ini. Ini jadi menjelaskan sampai masuk ke Malang. jadi setelah Linus itu kalau tidak salah sebelum bulan puasa. Ya, 2018 2018 ya. ya. 2018 sebelum bulan puasa itu, pas selesai Linus itu langsung sebelum lulus itu saya tanya-tanya kampus yang tadi saya bilang itu, tanya di Abang Amrul. Nah, itu sebelum itu setelah Linus langsung berangkat ke Malang untuk tes perguruan tinggi yang lewat jalur SBMPTN ini. Iya, iya. Nah, itu awal pas pergi itu ada ketemu teman Fak-Fak satu. Nah, awalnya itu kayak kenal saya, tahu saya sebatas tahu. Iya. Kayak namanya Rahul. Nah, teman. Jadi Ya, pas sampai Rahul. di bandara, ketong sama-sama berangkat. Jadi pas mau masuk pas mau berangkat begini dia sapa, dia bilang, "Irsan." Saya bilang, Rahul, kamu pergi mana?" Dia bilang, "Mau ke Malang ini." "Oh, kamu mau tes sana juga?" Dia bilang, "Iya, mau tes juga." Bilang, "Sama sudah, ketong sama-sama." Nah, dari situlah ketong berangkat ke Malang untuk tes SBMPTN. SBMPTN. Di kampus yang Di tesnya Oh. di kampus, dia tes di Universitas Brawijaya. Ah. Kalau saya kan Universitas Negeri Malang. Ah. Wih, luar biasa Bekasi, negeri iya, Malang. Negeri Malang, alhamdulillah. Bukan kampus swasta ya. Bukan. Negeri. Luar biasa. Berarti langsung sampai sana tes. Sampai sana tes, tapi tes bukan di kampus. Jadi mungkin karena banyak yang tes, Iya. jadi ketong dibagi begitu. Jadi ada yang tes di UB, ada yang tes di kampus, ada yang tes di kampus-kampus yang mungkin di daerah Malang. Iya. Kalau saya kan tes kemarin di Unisma, Universitas Islam Islam, Malang. Di Noyo ya. di Noyo, Wes. daerah di Noyo. Malang bos. Malang Oh, sampai ini, di Pak. situ. Berarti Iya. langsung itu langsung berarti boleh di 2018 ya. Langsung kuliah 2018. 2018. Nah, di sepanjang kuliah itu di Malang ya. Di Malang. Ya, lebih cerita kemana ini sampai Malang ini. Iya, sampai Sampai Malang ada ikut turnamen-turnamen di sana Iya. atau apa? Tarkam, Liga Tarkam ya. Jadi awalnya itu di sana kan pas sampai sana mungkin karena belum ada relasi. Masih kenalan baru kayak kakak Haki. Nah, terus kakak Haki kasih kenal ke dia punya teman-teman yang orang asli Malang. Toh, jadi dia bilang titip ini kalau macam ada latihan futsal kah, tolong ajak dia saja. Maksudnya biar dia juga cari pengalaman. Nah, sudah pas sampai di sana awal mula masuk tim itu Kawat Duri. Nah, timnya nama Kawat Duri ya. Nah, pas dari situ alhamdulillah seleksi untuk Liga Mahasiswa awal 2018 yang pas masuk alhamdulillah rezeki tembus
masuk tim utama Universitas Negeri Malang untuk Liga Liga Mahasiswa. mahasiswa langsung. Liga Tim Mahasiswa. utama. Alhamdulillah di Inti langsung. tidak. Oh, belum. Masih cadangan dulu. Masih cadangan? Iya, karena ada beberapa pemain senior, terus mungkin karena awal ini perdana main futsal di Jawa dengan taktik teknik yang berbeda, jadi mungkin masih belum masuk di sistemnya coach, di kebutuhan coach, kebutuhan tim, jadi masih duduk cadangan dulu. Masih cadangan itu. Masih cadangan. Tapi itu perasaan bagaimana? Orang kan anak-anak ketong ini kan kayaknya kalau main bola, main futsal atau sepak bola baru ketong di bench saya cuma duduk baru dong apa camat itu rasa kayak saya bisa camat tuh baru saya juga bisa main baru dong bisa main. Jadi, mentalnya bagaimana itu? Itu sebagai tolak ukur, sebagai acuan begitu. Jadi dia biar kenapa kau kekurangan apa sampai kau camat ini? Oh berarti selanjutnya kau harus begini, kau harus semangat latihan, kau harus konsisten dalam latihan. Biar apa? Biar nanti turnamen selanjutnya kau bisa masuk tim inti atau kau bisa main dengan menit bermain yang banyak begitu. Jadi cadangan itu kau bukan tidak baik, kau hanya mungkin ada beberapa kan antara semua orang penilaian sama, apalagi coach ini kan lebih tahu pemain toh, jadi dia bisa tahu bahwa oh kalau kau cadangan ini pasti alasan, kau bukan tidak bagus, kau hanya jadi mungkin kayak pertimbangan tertentu yang memang ada saatnya pasti kau main tapi tidak langsung. Berarti itu dijadikan satu motivasi dia, supaya lebih tumbuh berkembang. Supaya lebih, maksudnya biar kau latihan lagi, kau tambah semangat untuk kau kembangkan kau skill, kau teknik, mungkin kau apa yang kau rasa kurang kau bisa tingkatkan biar kau bisa jadi pemain inti. Jadi ini masukan ini. Jadi bukan hanya camat itu bikin ketong punya frustasi dalam ketong punya gaya bermain tapi juga menjadi motivasi. Berarti Chan kau sudah lewati itu Beta sudah lewati itu. Alhamdulillah. Tapi pas berapa kali main di Liga Mahasiswa itu 2 kali. 2 kali main. 2 kali main. Berarti main kedua itu alhamdulillah langsung inti full punya. Karena itu sudah, maksudnya 2018 jadikan pengalaman dan pembelajaran. Belajar dari itu. Next 5 kau harus bisa pemain inti. Berarti 2019 langsung inti. Langsung pemain inti, alhamdulillah. Tapi pas bersaing ini saya masih belum berpikir ini, masih belum membayangkan bahwa pas bersaing ini kan rata-rata anak-anak Pulau Jawa semua. Kalau kita dari ujung timur Papua ini pergi bersaing, rasa kayak kita nggak pesimis kah atau apa? Itu pernah ada? Rasa itu tidak ada sih sebenarnya. Sebenarnya kita ini cuman kurang di mungkin kurang latihan saja. Nah, kalau di sana kan dong latihan kayak dong punya jadwal tetap untuk latihan itu ada 1 minggu 2 kali bahkan sampai 3 kali itu ada. Kalau kita ini kan tak ada. Tuh. Jadi pas sampai di sana pas mungkin ketongan apa poin bisa dipungkiri kalau skill dan daya tahan tubuh fisik semua ini kan bagus. Ini tumbuh langsung. Jadi dia alami. Nah, jadi pas sampai sana itu padahal ketong itu saya tidak cukup. Iya, tidak cukup teknik harus biasa. Jadi ketong harus kayak latihan teknik dasar, kayak passing, materi, kayak kontrol, taktik itu dengan taktik itu ketong semua bisa, tapi teknik dasar ini kan harus dia lebih matang begitu. Biar apa? Kesalahan-kesalahan kecil kan mulai dari situ. Berarti cara kok mulai belajar teknik futsal ini lebih mengasah di Malang Iya, lebih mengasah di Malang dan lebih tepatnya di tim Kawat Duri. Saya pernah ikut deh. Iya, latihan satu kali yang di Gor Ken Arok. Ken Arok. Iya. Langsung pulang sakit. Iya, itu dia. Gara-gara tara makan toh? Iya, tara makan baru minum Sprite. Iya, itu dia sudah. Itu bodoh apa waktu itu langsung teriku latihan lah. Padahal kalau latihan sabar. Padahal itu di weekend toh? Iya. Weekend. Baru memang latihannya saya ikut 1 kali itu tidak langsung diajarkan game tara. Tidak, tapi teknik bagaimana kerja sama tim Iya, kerja sama passing melahirkan gol. Iya,
Baru gol-gol kan sana kan tidak pernah diajar baku tembak syuting tidak. Tapi gol tiang dua. Apa golnya itu tiang dua. Ada situasi yang memang ini kalau ya bisa kau lihat peluang syuting. Tapi kalau macam peluang tiang dua ada peluang lebih besar gol, mending passing tiang dua. Ya. Itu teknik ya. Itu teknik. Berarti mulai pertama belajar itu lebih tepat di klub Kawat Duri. Ya. Itu yang langsung mengenal. Itu yang langsung memang memperdalam pengetahuan futsal. Iya. Di situ. Jadi futsal ini bukan asal saja main. Iya. Semua orang bisa tenang bola. Iya, betul. Tapi tidak semua orang paham teknik, tidak semua orang paham taktik. Apalagi sekarang kan berjalan waktu kan perkembangan futsal ini kan makin modern. Dia punya aturan dari segi apapun sekarang paling modern sudah. Paling modern. Iya. Ya memang ya harus belajar, bukan hanya saja punya potensi dalam diri, kita bisa main bola begini. Iya. Tapi harus belajar materinya juga. Materi. Saya paling suka sekali bahas futsal yang bencana. Nah, yang berikut kan ini bicara futsal ya, sampai di Malang. Lebih tepat di Kawat Duri. Terus main di 5 dan sebagainya. Adakah tidak satu sosok yang berpengaruh di sana dalam perjalanan futsal? Sosok yang berpengaruh itu maksudnya sampai sekarang yang saya paham betul tentang futsal itu Coach Samsul Marif. Coach Samsul pokoknya. Katong panggil Coach Samsul ya. Dia sama katong pelatih satu lagi namanya Coach Dwi Novianto. Itu pelatih mana? Itu pelatih Kawat Duri. Jadi Coach Dwi ini dia lebih ke kiper, tapi dia juga yang biasa kayak kasih motivasi, kasih semangat, kasih masukan kalau ada kesalahan. Nah, jadi dua orang coach itu yang mungkin berperan penting di karir futsal ini. Karir futsal di Kota Malang. Ini. Berarti lebih mendalami di Malang. Di Malang. Luar biasa. Alhamdulillah. Berarti di Malang Tarkam seputaran Malang Raya saja. Kalau Tarkam itu pas kuliah habis, maksudnya mata kuliah habis, waktu susun skripsi. Nah itu alhamdulillah kota di Jawa Timur hampir semua. Hampir semua alhamdulillah itu sampai. Yang terdekat bahkan dari kota yang di Jawa Timur yang paling ujung Jawa Timur, Banyuwangi itu sampai juga. Sudah sampai. Wih, luar biasa. Berarti Jawa Timur hampir semua itu sudah injak. Ya. Kurang lebih. Tarkam Jawa Timur. Itu hanya pengalaman, cari jam terbang, cari pengalaman, cari teman, cari relasi. Berarti dari situ mental ya. Mental diuji juga. Diuji. Kan ini main orang Jawa. Baru main di kota. Beda kalau kota di Papua. Beda sekali. Tapi itu memang beda jauh ya. Beda jauh dari segi mungkin teknik, tapi sebagian besar sih teknik dan itu sebagainya sama saya. Cuman perbedaannya di taktik. Mungkin dari teknik taktik set play, kalau formasi, terus set piece dan sebagainya itu pasti di setiap latihan pasti ada. Nah, makanya bedanya cuma di situ saja. Itu yang beda jauh. Itu yang beda jauh sekali. Betul. Baru kan kebanyakan kalau kita nonton lihat teman-teman yang di Jawa ini kan dong kasih gol bukan shooting tidak. Dia tidak pernah lihat. Jarang. Tiang dua paling banyak. Makanya dong selalu kayak mungkin dong di sana itu kayak dong kasih gol itu kayak kita mau passing ya. Jadi dong itu kayak mungkin dong lebih pentingkan kerja sama tim dibanding individu. Nah memang kalau mau mencapai satu juara ya harus kerja sama tim. Tidak bisa egois. Di sana itu memang tidak boleh egois. Jadi kalau peluang lah kalau macam ada ruang syuting yang lebih bagus, syuting itu kalau tiang 2 dong bilang tak tutup. Kalau tiang 2 peluang besar lebih kasih gol peluangnya lebih besar, passing tiang 2 aja. Passing tiang 2. Dan bilang tiang 2 aja. Tiang 2 aja. Kakek kasih gol dan passing aja. Passing aja. Kayak gitu di sana. Luar biasa kali. Jogja pernah main? Satu kali. Tarkam beda provinsi itu hanya di Yogyakarta saja. Itu termasuk provinsi Yogyakarta. Provinsi Yogyakarta. Berarti provinsi Jawa Timur, provinsi Yogyakarta. Sampai situ. Paling jauh ada itu Prapon di Bandung, Jawa Barat. Prapon mewakili Papua Barat. Ya. Itu paling jauh. Pernah dipanggil ya. Iya. Itu juara. Itu kalah di pengisian grup. Waktu itu kalau tidak salah kalah dari Ambon.
Dari Ambon ya. dari Ambon. Pengisian grup langsung. Pengisian gugur. grup gugur. Itu dipanggil bagaimana prosesnya? Seleksi lagi kah atau dilirik dari kalau bicara Papua Barat berarti provinsi ya? Nah, Dilirik dari provinsi kah? cerita awalnya itu begini. Jadi waktu kalau tidak salah itu ada pulang di sini. Ya. Nah, 2019 itu ada pulang. Jadi yang prapon itu 2019. Jadi pulang ke sini, terus ada dong bilang ke Jurda kah, yang dong berangkat pergi di Manokwari itu. Iya. Nah, jadi ke Jurda itu dong panggil dari AFK dong panggil, dong bilang kau naik ikut seleksi sudah, biar berangkat pergi ke Jurda dulu. Nah, sebelum bilang iyo ke AFK, saya konfirmasi dengan orang tua dulu, bilang orang tua kalau ada dapat panggil ke Jurda ini nanti di Manokwari, tapi orang tua bilang aku balik kuliah saja, tidak apa-apa. Nah, jadi ikut orang tua lah balik kuliah. Padahal alhamdulillahnya pas sampai sana ikut Liga Mahasiswa. Toh, ikat liga, ada salah satu turnamen Liga Mahasiswa itu regional Jawa Timur. Jawa Timur. Di waktu itu di UIN Maliki. UIN Maliki Malang. Nah, pas waktu itu mungkin karena latihan intens, terus mungkin perkembangan diri bagus, ditelepon lah dari Kakak Sani. Ya. Kakak Sani Lumaila ini telepon kalau dapat panggil untuk ikut prapon di Jawa Timur. Padahal di sini dong seleksi mati-matian di lewat ke Jurda. Ya. Nah, Tapi saya dapat langsung dipanggil langsung dari jalurnya lewat Kakak Sani. Berarti Kakak Sani di podcast waktu itu bukan hanya bicara, Bukan ini hanya bukti bicara. ya. Dia bukti, dia leadership Ya. Ini bukan puji Kakak Sani, mohon maaf. Ini memang bukti apa yang saya Cano sendiri rasakan ya. rasakan. Nah, itu ditelepon Langsung dipanggil, langsung berangkat langsung ke terbang ke Jatinangor. Oh, main Jatinangor ya. waktu itu ya. Langsung mewakili prapon. Bermain untuk Papua Barat. Iya, Prapon Papua Barat. prapon Papua Barat. Luar biasa karir sampai sini. Alhamdulillah. Tapi ada pernah ikut kan apa namanya kalau masuk di klub-klub Liga Pro ini ikut tes ya? Pernah ikut tes di Liga Pro atau dilirik? Pernah ada panggilan? Belum pernah, karena mungkin apa ya, sebatas hobi saja. Suka main futsal saya, jadi tidak sampai mendalami tidak sampai mendalami. Memang tidak mempunyai cita sampai masuk. Iya, tidak ada cita-cita sampai di situ. Belum. Waktu itu mungkin karena apa ya? Kalau di Unggul itu apa? Unggul waktu itu sebelum dong naik ke Liga Pro ini, itu awalnya Kakak Haki. Dia sebelumnya yang main di situ. Terus diajak-ajak. Nah, diajak-ajak ke situ. Terus ikut-ikut Tarkam. Nah, pakai nama Unggul FC ini. Oh, itu masih belum di Liga Pro. Belum Liga Pro, masih tim-tim Tarkam dong bilang. Tim-tim Tarkam sebelumnya main-main situ, Kakak Haki ajak-ajak lah main-main di Unggul. Nah, mungkin karena Unggul sering juara di setiap Tarkam, jadi manajemen fokuskan untuk ikut Linus sampai sekarang alhamdulillah perwakilan Malang sudah ada yang masuk di Liga Berarti Pro. sempat main di Unggul tapi Tarkam ya? Unggul tapi yang tim Tarkam waktu itu sebelum ke Liga Pro. Unggul itu? Iya. USC ya? USC. Unggul Sport Center. Singosari. Iya, Singosari. Masih Singosari? Dia masih Singosari. Ketemu sampai kan? Sudahlah, hari itu pergi lihat-lihat Depo venue. Unggul itu bagus ini. Bukan sama puji-puji tapi memang bagus. Fasilitas lengkap sekali. Itu Kakak Sani yang bawa kita orang. Iya. Kalau terada Kakak Sani juga kita ntar bisa injak barang itu sampai di situ. Dia orang berperan juga itu. Berarti sampai di situ terus balik ke Fakfak, sempat main di Fakfak. Balik ke Fakfak waktu itu 2021. Itu kalau tidak salah Dandim Cup. Main di Fakfak. Main di Fakfak waktu itu. Waktu itu yang panggil itu tim dari Faturaya. Ya. Faturaya panggil datang sini untuk ikut turnamen itu. Tapi kalah juga di 16 besar. Tidak sampai juara? Tidak sampai. Berarti juara 3 saja? Juara-juara 3 saja. Dari 3. SD sampai ini juara 3 saja. Itu 2021 itu. Habis itu balik lagi. Waktu itu pas dalam turnamen cedera. Nah, waktu itu lutut kena istirahat sekitaran 8 sampai 9 bulan kalau tidak salah.
istirahat main futsal. Itu kan waktu itu kalau tidak salah klub itu sudah memang potensi untuk juara. Potensi juara. Karena memang komposisi pemain luar biasa. Luar biasa. Ada pemain PON kalau tidak salah itu. Tapi ya kandas juga di 16. Kandas ya 16 besar. 16 besar. Itu, Itu lawan apa ya waktu itu ya? Waktu itu kurang lupa. TJM ya? Iya, kalau tidak salah TJM. Ya. Iya. Non TJM kandas juga ya. Kandas di Langsung balik lanjut Tarkam. Berarti kuliah ini berapa lama? Kuliah 6 tahun waktu itu. Wih, luar biasa. Lah. Apa itu masih luar biasa kalau 6 tahun. Yang penting lulus. Yang penting lulus. Tapi lama di skripsi sih. Ya. Oh, kebanyakan begitu. Kebanyakan orang kan mungkin karena memang molor di skripsi. Molornya ya harus penelitian lagi. Dan sebagainya. Mencari kata baru untuk tulis. Skripsi itu yang lama. Tapi judul skripsi apa? Masih ingat? Masih ingat, alhamdulillah. Judul skripsi itu hubungan pola makan dan aktivitas fisik terhadap kebugaran jasmani pada anak usia 6 sampai 10 tahun. Wih, berarti bicara kebugaran jasmani, pola makan, olahraga teratur ya. Iya, olahraga teratur. Makan teratur. Gizi ya. Luar biasa. Berarti sampai di Malang balik lagi 2021? 2021 itu. Selesai kuliah 2024. Iya. 2024 awal. Ya. Ikut Tarkam di Fak-Fak lagi. Kapan? Waktu balik itu 2024 bulan Agustus yang kau panggil main dari Warning. Saya. Iya. Yang kau panggil main dari Warning, yang juara 1 sama Kakak Sani. Nah, itu baru merasakan juara 1. Iya. Ya Teva kalau tidak salah di turnamen ya itu dia. Itu memang gila sih. Itu memang gila. Komposisi pemain itu kasih piala saja. Kasih piala saja. Komposisi itu kalau bertahan ya, saya tertahan. Iya. Tapi memang itu langsung balik ya. Itu balik langsung rasakan juara 1. Langsung juara 1, langsung menetap di Fak-Fak. Juara 1 2024 itu. Berarti berapa turnamen di Fak-Fak sempat ikut? Tidak, yang pas kan sebelum itu kalau tidak salah ada NSTR. Iya. Nah, tapi tidak ikut. Jadi pas yang ikut itu pas ya Teva main dari Warning. Nah, iya. Yang kau panggil. Langsung habis itu main lagi selanjutnya. Main selanjutnya itu kalau tidak salah GPI kah? Iya, GPI Cup ya. GPI Cup itu main dari Warning juga. Ya. Iya, tapi kandas di pengisian. Ya. Waktu itu kalah dari Nuri. Habis itu lanjut lagi. Masih main lagi? Masih. 2025 kemarin awal-awal tahun kalau tidak salah itu main dari Bank Papua. Itu turnamen Muharram Cup. Iya. Main dari Bank Papua. Ya, langsung Bank Papua lihat. Ya, langsung Bank Papua. Turnamen terakhir kemarin Bank Papua juga. Oh, Bank Papua juga. Itu Liga Bupati kan kalau tidak salah. Oh iya. Baru juara. Selesai. Main Bank Papua 2 kali juara. Main Bank Papua yang pertama itu 16. Oh. 16 kalau tidak salah. Habis itu yang kedua ini 16 juga. Berarti kalau event berikut belum tahu ini. Main di Embaran FC. Iya, kalau ada info gas. Oke. Wah, ini karir panjang ya. Perjalanan ya maksudnya punya jam terbang ya. Jam terbang. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya dari yang main di Jawa sampai dengan balik ke Fak-Fak. Kan secara otomatis ini lihat perkembangan futsal antara Jawa dan Fak-Fak ya. Apalagi lebih spesifik di Malang. Fak-Fak ini apakah perkembangan futsalnya mengalami kemajuan atau kemunduran? Dari pandangan Cano sendiri. Kalau menurut saya kenapa di Jawa itu futsal lebih berkembang ya? Karena dong ada wadah. Ya. Ada tim-tim yang mewadahi untuk kayak latihan rutin, kayak dong konsisten lah. Ya. Konsisten dengan dong latihan-latihan. Makanya kenapa dong lebih berkembang. Kalau di Fak-Fak ini mungkin karena orang lebih mementingkan mending turnamen saya berkotong latihan. Ya. Nah kayak begitu yang mungkin katong sedikit tertinggal, katong sedikit lambat dalam artian kayak katong ini pas mau turnamen baru latihan. Nah itu kan kayak katong teknik dasar dan sebagainya kan sudah pasti kaku, sudah pasti banyak kesalahan. Kalau dong itu kan konsisten, jadi diwadahi terus. Nah, di sini kurangnya itu juga salah satunya wadah yang belum ada. Belum ada. Ini curhatan ini. Ini anak Fafa ya memang lagi mendalami yang punya hobi di
di futsal. Futsal. Kalau bilang atlet futsal fak sudah. Iya. Para ada juga sebenarnya. Cuman ini hobi saya tahu, jadi bisa ketong lihat bibit. Jadi semoga ini juga didengar oleh hari ini asosiasi. Supaya bisa melahirkan wadah. Terus juga bukan asosiasi sih. Kalau saya dari tim-tim. Tim-tim bisa wadah ini kan tim-tim ya. Tim-tim. Jadi tim-tim yang buat program untuk latihan. Bagaimana untuk sparring. Diatur ya. Karena hari ini kebanyakan ketemu cuma tahu sparring saya. Kalau di sini di Fak-Fak ini kayak dong lebih memilih sparring dibanding latihan. Nah, itu yang mungkin minusnya ketong anak Fak-Fak ini. Kayak coba di dalam grup 20 ajak latihan, yang datang pasti paling banyak lah 7 orang. Iya. Itu saya ada ikuti di sosmed, itu kan ada satu klub kafe itu ya. Ya itu saya lihat intens untuk latihan. Terus. Yang kemarin kalau tidak salah Cafe Academy itu. Iya, Cafe Academy. Itu bagus ya. Yang penting semoga konsisten biar bisa melahirkan bibit Fak-Fak ya. Siapa tahu bisa mewakili Fak-Fak di event-event luar ya, kita tidak tahu ya. Kalau tidak salah dong kemarin ada ikut memang. Ada ikut ya? Iya, yang di Sorong itu dong bawa nama Baham juga. Baham. Iya. Itu sampai juara ya? Dorang juara 4 kah? Kalau tidak salah. Luar biasa berarti. Luar biasa. Berarti ada hasil. Ada hasil. Nah, itu berarti kembali ke latihan. Ya. Konsisten latihan. Pasti. Cano, ini kita sudah bicara sampai dengan terkait futsal, perkembangan futsal di Fak-Fak. Adakah terada satu momen yang paling berkesan dalam pas berkarir di dunia futsal dari Cano sendiri? Yang paling berkesan sekali. Yang berkesan sekali itu waktu prapon sih, itu berkesan sekali. Karena apa, pelajaran yang saya ambil itu saya lebih pilih sebab kemauan begitu. Ikut apa dong bilang, dengar orang tua. Nah, makanya kenapa kemarin yang lain ikut Porda, saya balik kuliah tapi rezekinya dapat ikut prapon tanpa jalur seleksi, langsung masuk di skuad inti. Itu karena ridho orang tua. Ikut apa yang memang orang tua bilang gitu. Kayak yang tadi saya sempat cerita tadi, saya balik ke Malang kuliah, ternyata dapat telepon untuk ikut langsung pergi main di Jatinangor itu langsung. Untuk mewakili Papua Barat di prapon. Berarti kan sudah dilirik ya. Iya, sudah dilirik pas mungkin kalau tidak salah itu Liga Mahasiswa 2019 itu. Baru tambah juga ada rekomendasinya dari Kakak Sani sendiri. Itu tambah memperkuat. Iya. Luar biasa. Berarti Kakak Sani juga ikuti. Dia ikuti berarti. Karena dia rekomendasi orang pasti dia ikuti. Iya, dia lihat. Itu kan ada live streaming di YouTube, makanya mungkin dia lihat, dilihat saya perkembangan, jadi mungkin direkomendasikan ke asosiasi di Papua Barat. Luar biasa pertandingan futsal ya. Futsal itu. Berarti kalau Fak-Fak ini yang kunci utama ya, kayak pernah Cano kan bermain di Jawa lebih lama ya. Iya. Sampai tarkam Jawa babat semua, sampai di ujung Jawa Timur. Fak-Fak ini yang pembinaan harus ada wadah ya. Harus ada wadah. Itu kunci utama ya. Paling penting harus ada wadah. Wadah terus konsistensi. Iya, konsisten. Baru memang harus anak-anak Fak-Fak yang punya bakat di futsal ini kan harus punya komitmen sendiri ya. Komitmen supaya bisa kembangkan bakat. Apalagi kalau yang kuliah-kuliah di Malang itu, bukan Malang saja, di luar itu banyak. Yang penting kemauan untuk mau kembangkan. Kembangkan itu banyak anak-anak Fak-Fak di Malang. Mau belajar futsal sana, teknik-tekniknya banyak. Iya, banyak sekali bahkan. Iya, apalagi Malang itu memang the best, terbaik. Mau balik Malang kapan nih? Insya Allah kalau ada rezeki ya, kita dua sama-sama. Siap. Gas. Yang penting belum nikah. Iya. Baik, Cano, kita bicara nih mungkin paling lama sudah. Kayak selama. Coba bisa berikan pesan-pesan kepada anak muda Fak-Fak ya, anak-anak muda Fak-Fak yang mungkin lebih berpotensi di dunia futsal, silakan supaya menjadi motivasi. Kalau dari saya sih untuk adik-adik dong atau teman-teman semua, tingkatkan itu dengan
rajin latihan, terus konsistensi. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk sharing ilmu dengan abang-abang. Salah satunya itu mungkin kakak Haki, kakak Sani. Don tidak mungkin tutup akses, tidak mungkin don tidak kasih tahu kamu tentang apa yang dibutuhkan untuk futsal. Mau sharing ilmu apapun pasti saja dong kasih ilmu, pasti saja dong kasih referensi untuk mungkin kamu nonton atau apa, pasti saja. Kamu jangan malu untuk bertanya, terus konsistensi di pilihan. Kalau memang niatnya kayak mau main futsal lebih bagus, ya kuncinya hanya latihan. Ya, Itu kunci saja. latihan. Kunci latihan. Jangan hanya sparring-sparring saja. Sparring saja tidak bisa. Latihan supaya tahu dia teknik-teknik. Teknik dasar itu penting. Betul. Sebelum kita akhiri kita mau podcast ini, saya mau tanya. Saya dengar sekarang sudah jadi Pak Guru. Alhamdulillah Pak Guru. Di mana nih? Di SMP yang pernah saya sekolah dulu, SMP Hafiz 2. Alumni langsung jadi guru. Alumni mengabdi jatuhnya dah. Kesannya bagaimana sih ketika jadi guru? Karma jatuhnya. Kenapa karma? Karena dulu kan mungkin ketong melawan guru toh. Ya. Jadi rasa pas kau mengajar di mungkin yang satu kelas 20 orang, Ya. baru kau hadapi yang 20 orang dengan karakter yang berbeda, itu memang stres. Lu. Iya betul ya. Betul, sangat bikin stres. Kata dulu bikin kacau sekarang. Apalagi yang maksudnya dulu kayak ketong melawan guru, tidak kayak Sekarang jadi guru baru sekarang rasa. jadi guru baru rasa bahwa betul juga. Memang jadi guru itu Apalagi tidak generasi sekarang ya. yang ketong pukul langsung orang tua mengamuk di sekolah. Iya, kalau dulu kan kita dapat pukul orang tua saya sudah Kasih pergi guru senapas, saya. kasih senapas. Yang penting dia bisa jalan kaki pulang saya dulu. Berarti guru olahraga, penjas. Olahraga, penjas. Berarti bukan hanya mengajar soal futsal ya? Tidak. Tidak ya. Penjas ini kan Minimal kok olahraga semua. minimal kok Basket. paham basic setiap olahraga. Ya. Basic dasarnya tuh. Nah, itu minimal kok tahu. Tapi ketong pelajari itu. Berapa lama jadi? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun lebih. Bulan Luar September biasa. itu masuk. 1 tahun 3 bulan ya. Ya, 3 bulan. Luar biasa, terasa ya. Terasa 1 Jadi tahun. guru ya. Semoga selalu sukses ya. Amin. Ya itu baku doa semua ya. Yang terakhir Cano, ada target di target pribadi di tahun 2000. Ini kan sudah penghujung di 2025. Target Besok Ya. kan lusa. tinggal 1 hari lagi. 1 hari lagi. Besok Besok berarti. malam sudah ganti tahun. Oke. Target di 2026 seperti apa? Target pribadi apa? Menikah atau dan sebagainya. Target pribadi itu yang pertama sehat dulu sih. Ya, Paling penting. kunci utama. Paling penting itu sehat dulu. Untuk target selanjutnya itu semoga lancar-lancar saya. Kayak planning, orang semua ini pasti planning Ya. nikah ada toh. Tapi semoga yang kesehatan, rezeki dilancarkan dulu biar target-target itu bisa ketong capai. Sehat dulu kunci Sehat utama. dulu kuncinya. Betul. Kalau sehat kan bagaimana mau meraih target-target yang lain? Apalagi demam, hancur. Aduh, itu Badan lagi. lombo. Yang paling terakhir, Cano, harapan Harapan kepada generasi muda futsal di Fakfak ya. harapannya itu semoga generasi penerus atau adik-adik teman-teman dong yang mau meningkatkan karir dalam olahraga apapun sesuai basic, semoga makin berkembang, semoga konsisten, semoga apa yang teman-teman semua inginkan dapat tercapai. Terus terkhusus untuk Emran Media, semoga makin sukses, Amin, terima kasih. makin jaya, semoga jadi wadah untuk mungkin orang-orang punya keresahan biar bisa dimediakan toh. Ya. Biar Siap. semakin dilirik untuk siapapun yang masuk di Emran Media, semoga semakin jaya itu saja. Amin. Terima kasih Cano atas waktu di podcast hari ini. Sobat Embaran Bercerita, ini juga di penghujung tahun 2025 ya. Karena besok malam kita sudah ganti tahun ke 2026. Saya selaku pimpinan manajemen, pimpinan redaksi di Embaran Media juga mengucapkan selamat
tahun baru 2026. Semoga di 2026 ini ketong semua punya harapan di 2025 yang belum tercapai bisa terwujudkan di 2026. Terima kasih Cano, semoga Sama-sama. sukses selalu di 2026. Amin. Saya tinggal tunggu undangan nikah saja. Amin. Nanti Cano tanya saya balik lagi. Jangan. Jadi kita mau kutanya. Jadi semua punya target. Semua Jadi sobat Embara bercerita, mungkin perlu saya sampaikan juga di sini karena penghujung tahun 2025, kita orang punya program itu ada 3. Yang pertama itu ada Embara bercerita di podcast studio, ada juga Embara bercerita keliling yang di luar. Terus ada juga kick off podcast yang baru 2 video. Tambah Cano 2 video. Yang pertama Kakak Sani dan Kakak Yemo. Dan Cano 2 video. Ini kita bahas kick off podcast ini bahas seputar olahraga di Fakfak. Kalau memang ada di Sorong dan sebagainya bisa tinggal info saya, yang penting datang di Fakfak. Yang mungkin kita ke sana. Kalau ke sana kalau beli uang tiket apa. Oke, terima kasih sobat Embara bercerita di mana saya berada. Saksikan terus ketemu podcast di channel YouTube official Embaran Media. Terus kalau video-video reels pendek kom saksikan di Embaran Bercerita ya, di Instagram di Embaran Bercerita, Facebook juga di Embaran Bercerita, TikTok juga di Embaran Bercerita. Sampai jumpa sobat Embaran Bercerita di mana saja berada. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.